Di tengah kelangkaan sikap dan sifat peduli pada orang lain di zaman ini, Dick Andy berhasil menemukan banyak inspirator dan motivator yang berkarya nyata di tengah masyarakat Indonesia. Dianggap perlu adanya sebuah apresiasi pada perjuangan dan pengabdian mereka. Maka sejak tahun 2009, kami mulai memberikan anugerah Kick Andy Heroes kepada tokoh-tokoh terbaik di negeri ini. Dan kali ini adalah ajang kelima Kick Andy Heroes sekaligus menandai ulang tahun program Kick Andy ke-7. Ya, 7 tahun sudah Kick Andy hadir di layar kaca Anda. Berbagai kisah telah kami sajikan ke hadapan Anda. Kisah-kisah yang penuh inspiratif, kekuatan, dan harapan dari para narasumber pilihan. Para narasumber telah menjadi pejuang kehidupan dengan caranya masing-masing. Mereka telah membagi inspirasi dan motivasi dengan kita semua. Dan inilah saatnya kembali kami memilih 7 orang dari mereka untuk mendapatkan lebih dari sekedar kehormatan. Tahun ini, kami telah memilih 17 pejuang dari sekian banyak narasumber yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima penghargaan Kick Andy Heroes 2013. Para calon penerima award ini adalah yang sudah memiliki pengalaman berkarya dan karya nyatanya memberikan dampak pada lingkungan di sekitarnya. Anda kembali lagi di Washa pemirsa, baru saja kita saksikan cuplikan para pejuang Kick Andy Heroes 2013. Dan kalau boleh tahu hari ini 1 Maret 2013 tepat Kick Andy memasuki usianya yang ke-7. Masih muda ya? Masih muda. Dan juga Kick Andy Heroes adalah acara digagas oleh Kick Andy Show dalam rangka untuk memberikan penghargaan kepada para pejuang yang seringkali luput dari perhatian. Betul banyak sekali pejuang-pejuang, mereka bisa dikatakan pejuang pahlawan tanpa tanda jasa karena mereka begitu dihargai tapi luput dari perhatian masyarakat luas. Dan hari ini kita akan mengenal lebih jauh lagi dengan para pejuang Kick Andy Heroes 2013 sudah hadir di Y-Shot sore hari ini. Sudah tidak asing lagi Bang Andi Noya. Bang Andi Noya, host dari Kick Andy, dan juga ada Pak Komarudin Hidayat, Ketua Dewan Juri Kick Andy Heroes 2013. Terima kasih Pak sudah berada di sini. Nah, sebelum kita buka pertanyaan mengenai Kick Andy Heroes, banyak sekali pertanyaan ke saya, ke Sumi, dan juga ke lainnya. Kenapa Bang Andi tahun ini berbeda dengan rambut pelotosnya? Pak Komar ini kan kiai, orang suci. Sementara saya selalu tidak dipercaya kalau saya ini orang baik. Untuk membuktikan bahwa saya orang baik, saya mencoba tampil seperti orang suci. Atau ada yang kurang tapi Anda apa? Buat tasbih sih. Habis ini saya akan buat tasbih. Dan juga berharap dapat penghargaan Muri sebagai orang yang keliru memilih model rambut yang mirip dengan penggagas Muri, yaitu Pak Jaya Suprana. Nah, Pak Jaya kan keliru memilih model rambut, dan saya mengikuti kekeliruan itu dan berharap dapat Muri. Jadi itu bersaing benar-benar alasannya seperti itu Bang Adi, atau memang ingin merubah gaya? Atau ingin mengubah gaya supaya tampil beda aja. Lebih fresh ya. Karena banyak orang mengatakan kemasan itu begitu pentingnya. Saya ingin membuktikan bahwa isi lebih penting dari kemasan. Saya mau tampil apapun juga, mudah-mudahan orang tetap melihat bahwa Andi Noya adalah orang yang baik. Kita jadi membahas mode rambut Bang Andi ya sore ini. Oke, kembali lagi kita berbicara mengenai Kick Andy Heroes 2013. Tahun ini sudah tahun kelima. Mas Komarudin, ada yang berbeda mungkin di tahun ini? Yang pertama gini ya, ingin saya sampaikan bahwa sejak awal sampai sekarang acara Kick Andy ini kan bukan seperti layaknya acara idol mencari bintang ya. Tapi ini memang sudah hanya menampilkan bintang-bintang yang udah jadi. Jadi di TV itu kan penegasan. Nah lalu pemilihan juri ini lagi-lagi ini sungguhnya hanya penegasan yang sudah bintang. Kita bukan menciptakan bintang, tapi bintang-bintang para pahlawan itu telah ada. Nah yang beda apa? Hemat saya pada dasarnya tidak ada yang beda. Di Indonesia ini ya dengan luas wilayah yang begitu luas ya, penduduk yang banyak dan problem masyarakat yang banyak, ternyata ini melahirkan sekian banyak pahlawan-pahlawan yang selama ini tidak ditampilkan layaknya selebritis dalam dunia nyanyi ataupun politisi. Dan oleh karena itu yang saya tangkap gini,
sungguhnya kalau ingin mengetahui apa sih kehebatan Kick Andy Heroes, jangan tanya pada saya jurinya, pemirsanya itu sendiri. Jadi pemirsalah sungguhnya yang dia tertarik, menilai, mewakili, merasa ada manfaat. Makanya ketika saya menjadi juri, hati saya, semoga saya mewakili para penonton, para masyarakat yang selama ini mereka merasakan langsung manfaat keteladanan dari tokoh-tokoh yang kita tampilkan. Ada kategori apa saja Pak Komar untuk tahun ini? Nah, kategorinya ini dibuat simpel saja ya, biar jelas. Satu, orang yang sudah bertahun-tahun, bisa minimal 5 tahun lebih ya, mereka telah berbuat sesuatu yang besar yang manfaatnya dirasakan masyarakat. Kedua, manfaatnya itu bisa daya guna langsung, misalnya dalam bidang lingkungan hidup atau apa saja. Yang kedua, menginspirasi sehingga kemudian itu bisa ditiru, dikembangkan di tempat lain. Yang ketiga, mandiri. Orang itu tidak mendapat sponsor dari awalnya untuk berbuat, bahwa kemudian ada sponsor yang masuk, itu memperkuat, menunjukkan simpati dan prestasi. Tapi pada dasarnya mereka berbuat bukan karena sponsor. Yang keempat, mereka itu memang tidak ada yang memberi publikasi. Jadi di situ menunjukkan apa? Ada pribadi unggul, ada karya nyata, ada stamina yang sudah lama dibuktikan, dan kemudian bisa direplikasi di tempat lain, dan kemudian manfaatnya itu jelas bagi rakyat. Lalu orang ini orisinal, genuine, bahwa orang-orang ini sudah mendapatkan apresiasi. Ya betul, dimanapun orang baik dapat apresiasi, tapi kami ini mempertegas saja. Oke, Bang Andi, ada nggak tantangan atau kesulitan sendiri dalam menyaring finalis dari Kick Andy Heroes? Kesulitannya adalah memilih yang terbaik di antara orang-orang baik. Itu kesulitan utama yang kami hadapi, karena hampir semua calon Kick Andy Hero itu adalah orang-orang yang memang di bidangnya masing-masing itu punya kekhususan, punya prestasi yang kalau mau dibanding-bandingkan sulit. Nah, tapi di antara sekian kesulitan kami mencoba ya untuk menyaring menjadi 15 dan kami serahkan kepada para juri. Dan para juri memang mengakui kalau boleh 15-15-nya menang. Dari berapa yang berhasil disaring dari seluruh masyarakat Indonesia yang berhasil disaring? Jadi dulu kami memberikan batasan bahwa hero yang tampil di Kick Andy Hero adalah mereka yang pernah tampil di acara Kick Andy. Tapi kami melihat tidak fair, karena mungkin di antara mereka yang tidak pernah tampil di Kick Andy juga adalah orang-orang yang hebat-hebat. Jadi kami memberikan ruang yang lebih luas untuk menampung juga usulan-usulan dari masyarakat, dari penonton. Jadi kalau ada, ini sekalian pengumuman bagi penonton, kalau ada di antara Anda yang melihat di sekeliling Anda ada 1-2 orang yang hebat atau kelompok yang hebat ya dalam keterbatasan mereka, baik sisi ekonomi, pendidikan, akses ya, kemudian ruang lingkup pekerjaan itu yang terbatas, tapi mereka melakukan hal yang positif, kemudian bisa mengubah dan mempunyai impact yang positif terhadap masyarakat di sekitarnya, boleh diusulkan menjadi calon hero tahun depan. Nah ini, jadi tidak harus mereka yang sudah tampil di Kick Andy sudah diketahui oleh publik, karena kami menyadari ternyata banyak sekali pahlawan-pahlawan yang ada di antara kita, tapi kita ini kadang menganggap remeh, bahkan menganggap aneh orang-orang itu. Ini orang gila atau orang apa? Setelah kita tahu apa yang mereka lakukan, kemudian kita berikan konstruksi yang positif, baru semua mengakui memang dia adalah pahlawan. Jadi memang kesempatan luas diberikan kepada seluruh masyarakat ya untuk bisa menjadi Kick Andy Heroes 2013. Kita akan lanjutkan dialog ini setelah jeda pariwara. Tetap di Wide Shot. Didukung oleh Tumbling Wildlife Nature Conservation, tempat yang memiliki keanekaragaman hayati, merupakan daerah konservasi dan rehabilitasi, memberdayakan lingkungan sosial demi kelestarian bumi kita. Sahabat
istirahat, tubuh membutuhkan udara yang sehat. AC Uchida, penyejuk ruangan yang dilengkapi ionizer, aktif karbon dan vitamin C filter yang memberikan kesegaran. Saat bangun, tubuh kembali segar. AC Uchida, rahasia kesehatan saya. Districate at Lot 28 SCBD. Peluncuran mahakarya terbaru dengan lokasi yang premium di kawasan SCBD dengan akses yang mudah dicapai. Diapit dua jalan utama kota Jakarta, yaitu Jalan Sudirman dan Jalan Senopati Raya. Miliki unit apartemen mewah dengan harga 2,9 miliar rupiah termasuk PPN. Hubungi 021 724 8800. Didukung oleh Oke, kembali lagi dalam One Shot pemirsa, Pak Komar. Bagaimana Anda melihat ketujuh finalis yang telah didapatkan Kick Andy Heroes tahun ini? Iya, semuanya ngikuti kriteria tadi kan, bahwa orang-orang itu memang nyata karyanya, dan saya yakin masyarakat pun akan senang dengan keputusan ini, karena memang mereka telah terbukti diterima oleh lingkungannya. Jadi selama ini Kick Andy Heroes itu memilih heroes, ya hero yang memang sudah diakui oleh lingkungannya, maka tidak pernah menimbulkan kontroversi, dan kemudian mengundang simpati berapa sponsor, kemudian masyarakat sekitarnya. Jadi apa yang kita lakukan oleh Kick Andy Heroes ini mengakselerasi, meningkatkan, ikut memberdayakan apa yang telah dilakukan, sehingga sebenarnya yang penting bukan mereka naik panggung disoroti, yang lebih penting dampaknya adalah proyek-proyek mereka itu berkembang lebih luas. Nah, itu yang membahagiakan dari Kick Andy. Iya, menarik sekali jika kita lihat kriteria dari Kick Andy Heroes atau kandidat Kick Andy Heroes yang didapat ada dari berjasa dalam bidang olahraga. Merupakan salah satu guru latih dari Eko Yuli Irawan dan juga Triatno yang mendapatkan medali perak, yang ternyata memang mantan atlet yang tidak begitu diperhatikan oleh pemerintah, padahal sudah berjasa bagi Indonesia. Seperti itu yang disorot ya. Iya, ada salah satu lagi kategori khusus ya, yaitu Young Heroes yang baru dimulai tahun 2011. Apa tujuan dari kategori ini? Nah, waktu itu kami punya asumsi bahwa mereka yang kami anggap pahlawan adalah orang-orang yang sudah sekian lama membuktikan dirinya dan rata-rata usianya sudah dewasa. Kami baru menyadari belakangan bahwa ternyata anak-anak muda dengan semua kapasitas yang dia miliki, usia yang pastinya lebih muda, itu juga sudah atau banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang punya dampak sama seperti hero-hero yang kami maksud pada awalnya. Sehingga kami bilang nggak akan adil kalau anak-anak muda semacam ini juga tidak diberi panggung untuk seperti Mas Komar bilang tadi, bukan kita menciptakan mereka, tapi mereka sudah ada, cuma kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa inilah anak muda yang layak juga mendapat penghargaan, sehingga harapan kami, mereka atau penonton akan memberi aspirasi, kemudian terinspirasi atas atau pada perbuatannya, dan kemudian kalau boleh virus ini bisa menyebar di mana-mana dan anak muda merasa bahwa ya, walaupun usia kami masih muda, kami punya keterbatasan, tapi kami bisa berbuat. Itu yang kami harapkan. Jadi ini Kick Andy bukan mencari bakat hero. Mereka sudah hero, kemudian kita umumkan keheroan mereka. Iya, betul. Pasti kan banyak kandidat yang berkualitas. Ada perdebatan apa yang terjadi di Dewan Juri? Perdebatan itu satu, biasanya sudah berapa lama mereka melakukan kerja-kerja kemanusiaan ini. Yang kedua, apakah dia itu sendiri kelompok atau ada sponsor lain? Kemudian seberapa besar pengorbanan dia, lalu modal dia. Jadi kalau misalnya ada orang kaya raya punya panti asuhan, ya itu wajar-wajar aja ya. Itu baik tapi wajar. Iya gitu. Tapi kemudian ini orang miskin, kok mereka peduli membantu sama miskin, kemudian membantu lingkungan. Jadi semuanya itu baik, tapi ini memang above average itu, di atas ini lebih baik dan inspiring. Nah, perdebatannya seputar itu antara lain, termasuk impact ya. Dampak itu bagaimana mengukurnya, Mas Komar? Dampak. Nah, impactnya itu ini survei. Jadi misalnya kalau lahan, misalnya orang peduli pada lingkungan, berapa jauh
jangkauannya berapa luas. Kemudian kalau dia menciptakan misalnya dulu pernah ada kaki palsu, itu kan diuji dari segi ilmu pengetahuan dokter ini kualitasnya berapa lama kemampuannya. Jadi di sini kita uji kualitasnya, kemudian dampaknya, sustainabilitasnya, sehingga kemudian betul-betul bahwa yang kita hargai itu dia menginspirasi, tapi memang berdaya guna langsung. Oke, Bang Adi, ada salah satu kandidat Kick Andy Heroes tahun 2013 adalah Imam Prasojo yang merupakan mantan juri dari Kick Andy Heroes. Mungkin banyak juga yang bertanya kenapa juri bisa menjadi kandidat. Betul, jadi perdebatan di dalam juga seru karena ketika kami menyadari bahwa Imam Prasojo ini sebelum menjadi juri di Kick Andy Hero, dia punya banyak kegiatan yang sangat-sangat masuk dalam kriteria hero yang kami maksud, bahkan melebihi. Nah, kami bilang karena kami berteman dengan Imam Prasojo, masa iya kemudian kita mengabaikan, menafikan dan menutup mata bahwa Mas Imam ini adalah hero di depan mata kita. Perdebatannya adalah apakah kemudian ini objektif kita mengangkat juri atau kemudian hari itu kita berhentikan sebagai juri. Karena Mas Imam tidak kita minta menjadi juri atau dewan juri dalam penjurian tahun ini, karena kami menganggap Mas Imam adalah seorang hero di kacamata atau dalam kriteria Kick Andy. Nah, dari perspektif juri sendiri bagaimana? Seperti katakan tadi ya, sebelum Imam diajak bergabung jadi juri, dia sendiri kan sudah melakukan orang-orang yang biasa dalam kategori hero. Nah, yang kedua, dia telepon serius pada saya, dia itu menolak. Tidak enak gitu, sebab saya dari dulu melakukan ini dan nggak ada pengaruhnya, bahkan kalau toh jadi hero juga nggak akan banyak pengaruhnya, yang ada malah saya malu. Tapi kami berpandangan lain, tidak gitu. Siapapun yang pernah kita umumkan ini ternyata menginspirasi orang lain. Jadi kalau Anda menolak, sungguhnya Anda menolak bahwa apa yang telah Anda lakukan itu agar lebih menular pada orang lain. Dan ya dia apa ya, akhirnya apa, dia kan tidak datang. Yang jangan dibuka diwakili. Oh, jangan dulu karena itu tadi nggak boleh dibuka. Tapi ada orang penting yang datang untuk menerima. Siapa dia? Dia bilang jangan dibuka dulu. Maaf, saya bilang. Jadi dia saking dia keberatan, dia ngambil kompromi. Gitu. Nanti kita lihat saja. Tapi intinya sungguhnya dia itu keberatan. Kita akan saksikan tanggal berapa Bang Andi? Tanggal 9 Maret pukul 21.30 Sabtu malam. Iya, dan akan diulang pada tanggal 16 ya, Sabtu Minggu kemudian. Jadi ini hari Sabtu ya, jam 21.30, kemudian akan diulang tanggal 16 21.30 juga. Iya, dan juga ada baiknya bagi Anda yang juga penasaran akan Kick Andy Heroes untuk ke website www.kickandy.com untuk melihat bagaimana profil mereka. Banyak sekali cerita yang inspiratif di sana. Ya, oke, tetap di Washat, kami masih akan kembali sesaat lagi. Didukung oleh penyakit jantung dan stroke adalah pembunuh nomor 1. Rutin mengkonsumsi Quaker Oats yang mengandung beta-glukan dapat membantu menurunkan kolesterol dan mengurangi resiko penyakit jantung. Sayangi jantung Anda dari sekarang bersama Quaker. Ranching Pupur Country, sebuah kawasan hunian dengan konsep Come Home to Nature, dengan hijau pepohonan yang ramah lingkungan. Dilengkapi dengan super fasilitas sepanjang 1 km. Miliki rumah tipe Texas 2 kamar tidur. Ditawarkan dengan cicilan 1,9 juta rupiah per bulan. Hubungi 021 823 5000. Temui para individu yang dengan talentanya mampu mempengaruhi hiruk-pikuk dunia pertelevisian internasional. Mereka orang-orang kuat di balik industri pertelevisian global. Power Players, Television Power, besok jam 3 sore.
Didukung oleh Kembali lagi dalam Wild Shot pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan mengenai Kick and the Heroes. Mas Komar tadi, Mas Komar ceritakan bahwa Mas Imam sendiri pada saat dicalonkan pun sudah merasa tidak enak gitu kan, karena tidak ingin diekspos. Ada tidak kandidat lain yang juga jadi nanti kita lihat apakah dia atau bukan gitu ya. Nanti kita lihat aja gitu, karena ini terjadi perdebatan gitu. Tapi ada tidak yang lain yang merasa tidak layak dicalonkan, padahal secara kriteria mereka sudah sangat mumpuni. Yang ada sih mereka umumnya surprise ya, dan ketika menyambut itu sangat menyentuh, spontanitas dan yang original yang mereka lakukan itu. Jadi dari situ nampak ya ketulusan mereka. Beda kalau orang ingin tampil, ingin diakui, wow, lalu ditinggi-tinggikan pialanya. Kalau umumnya yang ada itu apa ya, humble, mereka rendah hati, dan ini bagi saya satu kritik bagi orang-orang yang senang pada pencitraan masuk TV gitu kan. Siapa itu? Jadi saya. Oke, ke Bang Andi lagi. Sejak pertama kali digelar Kick and the Heroes hingga sekarang, dampak apa yang Bang Andi lihat? Ya, terutama pertama yang saya pahami adalah dari beberapa respon ya dari masyarakat, dari penonton yang menyatakan mereka terinspirasi oleh hero yang kita pilih, apa yang mereka lakukan. Kemudian dari hero-nya sendiri, setelah acara penganugerahan begini, biasanya kami tetap berhubungan, dan itu banyak sekali kejadian di mana ada donatur yang kemudian memberikan bantuan, ada sponsor yang datang dan seterusnya. Ada dulu bahkan jadi bintang iklan ya, ada perusahaan telco yang memanfaatkan dua hero kami untuk jadi bintang iklan telco misalnya. Jadi di satu sisi dukungan publikasi itu cukup membuat mereka mendapat dukungan yang lebih besar daripada sekedar sebelum jadi hero. Kemarin saya di TVRI bertemu dengan salah satu hero tahun lalu, yaitu Irma, Ibu Irma yang polio. Kemudian suaminya juga punya masalah yang sama di kaki. Mereka berdua berusaha untuk bikin kaset kaset itu bahasa Indonesianya apa itu ya? Iya, alas kaki. Alas kaki untuk itu masuk dengan kain perca. Sempat terbakar, hancur bisnisnya, mereka bangkit lagi dan bahkan sudah ekspor di Australia. Kemarin waktu ketemu di studio TVRI, acaranya Pak Renal Kasali, dia bilang, Mas Andi, setelah saya jadi Kick and the Hero, tahu apa yang terjadi? Wah, saya udah deg-degan ini, jangan yang buruk yang terjadi. Sekarang saya dibikinin semacam pabrik konveksi untuk memproduksi ini, jadi banyak pekerja yang saya bisa tampung lagi. Dan pekerja yang mereka pekerjakan itu adalah PSK, waria, orang-orang dengan segala keterbatasan fisik, ya, ada yang tunanetra, ada yang lumpuh dan macam-macam. Jadi sekarang ini makin besar lagi